Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, kita akan masuk kepada pelajaran IPS Terpadu kelas 7. Masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu-Buddha dan Islam. Nilai-nilai budaya pada masa praaksara. Tujuan pembelajaran: peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai budaya masa praaksara dengan baik. Peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Belajar dari kehidupan manusia pada masa praaksara, maka terdapat nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan suri tauladan. Nilai-nilai budaya dan tradisi ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Nilai religius atau kepercayaan. Masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka mempercayai bahwa pohon rimbun yang tinggi besar, hutan lebat, gua yang gelap, pantai, laut, atau tempat lainnya dipandang keramat karena ditempati oleh roh halus atau makhluk gaib. Mereka meyakini bahwa kejadian-kejadian alam seperti hujan, petir, banjir, gunung meletus, atau gempa bumi adalah akibat perbuatan roh halus atau makhluk gaib. Untuk menghindari malapetaka, maka roh halus atau makhluk gaib harus selalu dipuja. Kepercayaan terhadap roh halus ini disebut dengan animisme. Selain percaya kepada roh halus, mereka juga percaya bahwa benda-benda tertentu seperti kapak, mata tombak, atau benda lainnya memiliki kekuatan gaib. Karena ada kekuatan gaibnya, maka benda tersebut harus dikeramatkan. Kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dengan dinamisme. Nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya, membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Budaya gotong royong juga dapat terlihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar yang dapat dipastikan dibangun secara gotong royong. Nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh, yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praaksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuannya.
Bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung, persegi, dan lain sebagainya. Tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praaksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu-perahu cadik merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu bercadik adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Perahu bercadik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masa praaksara. Selain sebagai sarana lalu lintas, sungai dan laut, perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya. Nenek moyang bangsa Indonesia. Coba kamu perhatikan penduduk Indonesia. Mengapa ada banyak keragaman fisik dalam warna kulit, roman muka, dan bentuk rambut? Mengapa ada keragaman dalam nilai budaya, tradisi, dan bahasa? Dari mana munculnya keragaman tersebut? Salah satu cara untuk mengungkap keragaman ini adalah dengan menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Paul dan Fritz Sarasin bersaudara, mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Namun, setelah periode es berakhir dan es mencair, maka dataran tersebut kemudian terpisah oleh lautan, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya, daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan kepulauan Indonesia. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku Peda oleh Sarasin. Orang Veda kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timor Barat, Flores Barat, dan terus ke timur sampai ke Kepulauan Melanesia. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka diyakini mempunyai hubungan erat dengan orang Veda. Ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Ciri-ciri fisik mereka adalah rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu tiba di Kepulauan Indonesia dalam dua gelombang kedatangan. Gelombang pertama adalah Proto-Melayu, yaitu Melayu tua. Mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan, sekarang menjadi Provinsi Yunan. Proto-Melayu berimigrasi ke wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat bermula dari Yunan, Cina bagian selatan, masuk ke Indochina. Kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau Indonesia. Jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu, Jepang. Dari sana mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir,
dan masuk ke Sulawesi. Proto-Melayu membawa perkakas dari batu berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi dibawa oleh Proto-Melayu yang berimigrasi melalui jalur barat, sedangkan kapak lonjong dibawa oleh Proto-Melayu yang berimigrasi melalui jalur timur. Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto-Melayu ini yaitu Mentawai, Dayak, dan Toraja. Gelombang kedatangan kepulauan Indonesia berikutnya adalah Deutero Melayu atau Melayu Muda, yang berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan Deutero Melayu mendesak keberadaan Proto-Melayu ke arah pedalaman. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Mereka telah melakukan kegiatan bercocok tanam. Padi yang banyak ditanam di Indonesia saat ini dibawa oleh Deutero Melayu dari wilayah Aceh Utara atau Birma Utara. Bangsa Deutero Melayu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Karena itu mereka berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia saat ini, seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto-Melayu dan Deutero Melayu berbaur sehingga sulit untuk dibedakan. Ras lain yang juga terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau yang letaknya di sebelah timur Irian dan benua Australia. Kedatangan ras Melanesoid diperkirakan pada saat zaman es terakhir. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ras Melanesoid merupakan perpindahan ke timur hingga ke Papua. Selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang berhubungan dengan Papua. Pada pengembangannya terjadi percampuran antara ras Melanesoid dan ras Melayu yang menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku. Alhamdulillah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.